Pulau Sulawesi diyakini sebagai salah satu wilayah kunci bagi kehidupan awal manusia modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di ceritaku. Oke guys, di minggu lalu aku sempat bahas piramida Toba di Sumatera Utara. Nah, yang aku bahas kali ini, mari yuk kita geser ke Sulawesi guys. Ada cerita cukup menggemparkan publik di mana ditemukannya karya seni lukisan purba serta kerangka manusia yang berusia ribuan tahun lalu guys. Wah, wah, wah. Apakah penemuan ini bisa membuktikan bahwa nenek moyang peradaban dunia lahir dari Indonesia? Penasaran dengan ceritanya? Yuk, mari kita bahas. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Seperti yang kita tahu bahwa banyak penemuan-penemuan tak terduga di Indonesia yang berusia ribuan tahun lalu guys. Seperti Gunung Padang dan piramida Toba yang kemarin sempat aku bahas. Nah, penemuan kali ini di Semenanjung Barat Daya Sulawesi di Indonesia. Serangkaian pegunungan kars yang luas, terdapat ratusan gua, celah, dan tempat berlindung dari batu kapur yang diukir selama ribuan tahun guys. Ya, ini berupa lukisan-lukisan prasejarah di batu kapur. Nah, seperti yang kita tahu, lukisan tertua berada di Eropa guys kebanyakan ya. Namun dengan adanya seni cadas di Maros yang tak kalah tuanya, apakah akan mengubah sejarah dunia? Di mana Indonesia di zaman tersebut, manusia mulai dikategorikan dengan tingkat kecerdasan yang luar biasa karena sudah mengenal yang namanya seni bergambar berimajinasi guys. Wow, apakah ini semacam alat interaksi? Lalu apa sebenarnya yang ingin mereka sampaikan melalui simbol-simbol tersebut guys? Rustan Lebe, seorang arkeolog di kantor pelestarian budaya sebuah badan pemerintah Indonesia di Makassar, telah mendokumentasikan gua-gua yang tersebar di seluruh Kabupaten Maros dan Pangkep secara sistematis dan karya seni di dalamnya sejak 2016 guys. Basis data Lebe saat ini mencatat 654 gua dan ia memperkirakan bahwa sejauh ini telah menjelajahi kurang dari setengah perbukitan Kars Gengs. Lalu pada tahun 2017 seorang arkeolog dari Universitas Griffith yang bernama Basran Burhan tak sengaja mengeksplor di lokasi Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di Leang Tedome, gengs. Nah, ceritanya saat itu sekelompok peneliti sedang melakukan eksplorasi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Pangkep, Sulawesi Selatan, berbekal peta, gengs. Nah, bersama dengan 4 rekannya melihat sebuah lokasi di peta yang cukup menarik untuk dieksplorasi. Lokasi itu berada di sebuah lembah kecil di tengah-tengah perbukitan Kars, jadi dikelilingi bukit Kars guys. Nah, perbukitan kapur di lanskap Kars, Maros Pangkep adalah bentang alam terluas kedua di dunia, gengs. Daerah Kars yang membentang di Maros Pangkep bahkan telah secara resmi dinyatakan sebagai Geopark Global UNESCO melalui sidang UNESCO pada tanggal 4 Mei 2023 di Paris, Prancis, guys. Beberapa artikel yang aku baca. Nah, karena rasa penasarannya, mereka bertanya ke warga sekitar apakah tahu lokasi tersebut yang ditunjukkan di peta. Nah, rupanya tak asing bagi warga setempat mengetahui lokasi tersebut. Seringkali para warga gunakan untuk berteduh atau menyimpan hewan ternak mereka ke gua tersebut. Maka dari itu tempat ini dinamakan Leang Tedome oleh warga sekitar. Yang dalam bahasa Bugis berarti gua, sedangkan Tedome diambil dari kata Tedong yang berarti kerbau. Kenapa demikian? Karena saat musim hujan tiba, gua tersebut digunakan untuk kandang kerbau sementara, gengs, oleh warga sekitar. Nah, setelah mengetahui lokasinya itu di mana, sekelompok mahasiswa ini tidak menceritakan secara detail lokasi Leang Tedome. Mereka khawatir situs prasejarah tersebut dikunjungi banyak orang dan menjadi rusak, guys. Meskipun demikian, Basran dan tim mengaku
membutuhkan waktu selama 2,5 jam berjalan kaki menuju lokasi tersebut. Tidak ada jalan aspal untuk kendaraan mencapai lokasi layang todongnya, gengs, yang terletak di lembah terpencil dikelilingi tebing kapur yang terjal. Oh, cukup jauh ya gengs ya ternyata. Tempat ini hanya dapat diakses pada musim kemarau aja, gengs, karena kan banjir kan pada musim hujan. Dan anggota masyarakat Bugis yang terisolasi mengatakan kepada tim bahwa tempat ini tuh belum pernah dilihat oleh orang barat sebelumnya. Ternyata sedikit sulit untuk menemukan lokasi Leang Tedongai. Bahran dan timnya harus memeriksa setiap gua yang ada di lokasi tersebut, gengs. Setelah beberapa waktu, akhirnya Basran dan rekannya menemukan gua yang memiliki gambar cadas. Belakangan diketahui berusia 45.500 tahun. Diyakini seni cadas atau rock art yang menggambarkan 3 figur menyerupai manusia sedang berinteraksi dengan seekor babi hutan, guys. Lukisan ini adalah lukisan gua tertua yang pernah ditemukan hingga saat ini. Basran mengatakan mengklaim gambar cadas Leang Tedongai terbilang unik, guys, dari gambar cadas yang ada di gua sekitarnya. Sebab dia tuh melihat gambar cadas di Leang Tedongai seolah-olah tuh menggambarkan interaksi antar binatang atau babi itu ya, gengs ya. Dan selain itu terdapat efek kayak gerak lambat loh, slow motion pada salah satu gambar. Wah, bener-bener dari ribuan tahun udah ada yang namanya slow motion, gengs. Gambarnya gitu ya, guys ya, cerdas sekali. Nah, jadi kalau kita perhatikan di gambar itu seperti ada 2 gambar dengan warna berbeda, guys. Nah, bagian luar warnanya agak merah terang, yang di dalam merah gelap. Jadi kayak slow motion, guys, seperti ada kayak pergerakan. Kok bisa begitu ya, gengs ya? Wah, ini keren sih ya. Nah, karena saat itu Basran beserta tim tidak tahu usia lukisan prasejarah tersebut, dan juga ini merupakan bagian dari program penelitian yang dilakukan oleh Universitas Griffith, sehingga Basran menghubungi koleganya di Australia untuk menindaklanjuti temuannya tersebut. Nah, setahun pasca komunikasi itu, peneliti Universitas Griffith bernama Maxim Aubert. Quite interesting that, and I think that's part of the story, that the oldest rock art that we found, about our species, it's about storytelling, and it's in fully developed form at that stage. Dan beberapa peneliti pusat penelitian arkeolog nasional atau disingkat Arkenas datang untuk mengambil sampel dari gambar cadas di Leang Tedongai. Nah, dalam menentukan umur lukisan gua, tim peneliti menggunakan metode analisis mutakhir, yaitu melalui ablasi laser, gengs, U-series, untuk mendapatkan pertanggalan akurat pada lapisan tipis kalsium karbonat yang terbentuk di atas senis hias tersebut. Nah, hasilnya tuh sungguh menggemparkan ya, gengs ya. Analisis menunjukkan seni hias di bawah lapisan tersebut memiliki pertanggalan paling awal, ini sekitar 51.200 tahun yang lalu, guys. Yang artinya Maros sebagai gambar hias gua tertua di dunia selain Eropa, gengs. Sekaligus narasi seni paling awal yang pernah ditemukan dan diteliti hingga saat ini. Ahli seni cadas Indonesia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang bernama Adi Agus Oktaviana menyatakan bahwa penemuan lukisan di Gua Kapur, Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan adalah seni cadas pertama di Indonesia yang umurnya melampaui 50.000 tahun. Nah, selain lukisan purba, para ilmuwan berhasil menemukan manusia modern atau Homo sapiens tertua dari Sulawesi Selatan. Nah, kerangka yang diketahui berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 sampai 18 tahun itu hidup sekitar 7.200 sampai 7.300 tahun lalu. Meski terkubur di dalam situs layang tersebut atau Gua Paninge, Maros, Sulawesi Selatan,
Selama ribuan tahun, kerangka yang ditemukan ini sangat istimewa karena para ilmuwan berhasil melacak DNA-nya, gengs. Nah, dari hasil pengujian, kerangka perempuan yang dijuluki Base ini memiliki garis keturunan orang Papua, suku Aborigin Australia, dan Denisovan, geng. Nah, Denisovan adalah subspesies manusia purba yang telah punah, hidup antara 500.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Dan sejauh ini keberadaannya hanya diketahui melalui penemuan fosil di Siberia dan dataran tinggi Tibet, gengs. Namun para ilmuwan belum meneliti lebih lanjut tentang spesies DNA Denisova. Nah, sekian dari cerita hari ini di mana Indonesia menjadi salah satu yang memiliki peninggalan prasejarah tertua di dunia. Lalu, apakah benar nenek moyang peradaban manusia berasal dari Indonesia? Gimana pendapat teman-teman? Yuk komen di bawah ya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ada yang belum aku bahas. Silahkan komen-komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.